Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kurang lebih 10 hari penetapan tersangka, kita lihat hasilnya apakah tambah terang benderang atau tambah gelap. Tentunya dalam analisa akad, karena golok belum ditemukan, supir apat belum ditemukan, mungkin fakta-fakta bahwa 4 orang tersangka tersebut tidak ada di TKP juga belum ditemukan. Ini semua cerita berawal dari keterangan saksi Danu. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Kita doakan saja 10 hari ke depan ini bisa terang benerang. Nah, oke sahabat-sahabat AK. Kita support pihak penyidik. Karena ini pasal yang ditetapkan situ 340, 338, junto 556, 340, 338 di dalam surat penetapannya. Pembunuhan berencana, ya kan? Wah, dan 4 orang klien saya ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi pada saat itu 3 orang tidak ditahan. Bahkan pada saat itu kami tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Jadi mereka itu tidak ditahan, tidak ditangguhkan penahanannya. Dan karena memang permohonan penangguhan penahanan baru tadi malam kami serahkan. Sahabat-sahabat AK, jadi konteks yang ingin AK bahas adalah ini PH Rohman ini sangat baik sahabat-sahabat AK. Demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Kenapa 3 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka tidak ditahan? Itu konteksnya sahabat-sahabat AK. Ini kan kasusnya 340 gitu. Inilah nyali atau jam terbang Rohman ini berpikir. Kan seperti itu. Ini pantas Rohman ini menjadi pengacara hukum korban seharusnya. Makanya pada saat itu kita menyuarakan agar korban ini punya pengacara hukum. Korban sejatinya yang perlu kita perjuangkan. Kalaulah ini sahabat-sahabat AK, karena masalahnya kita sering ini konten kreator netizen gitu yang membahas kasus Subang mengkait-kaitkan dengan kasus Sambo atau Joshua. Ini jauh panggang dari api. Kalaulah misalnya ada PH seperti almarhum Brigadir Joshua, dia akan berteriak. Kenapa 3 pelaku ini tidak ditangkap sudah jadi tersangka? Itu konteksnya. Pasti dia akan berteriak. Karena demi keadilan korban itu sudah ditetapkan tersangka, kenapa tidak ditahan, ditangkap? Di sini lain sahabat-sahabat agak. Malah yang bersuara itu Rohman mempertanyakan itu gitu. Demi keadilan gitu. Coba yang lain, coba mana suara mereka? Mana? Konten kreator netizen yang mau bahas kasus Subang, tidak mungkinlah penyidik menetapkan sesuatu itu dengan apa? Tanpa kuat. Ya kalau sudah kuat Anda suarakan apa? Pelaku yang 3 belum ditangkap ini ditahan dia. Jangan mutar-mutar gitu. Karena kita ini sudah bicara ranah tersangka gitu. Kalau nggak paham hukumnya ya nggak usah bahas. Kan seperti itu. Begitu juga kita lihat keluarga korban, anak korban mungkin yang diceritakan itu entah apa mengungkap fakta. Ya faktanya kan sudah ada tersangkanya. Kenapa Anda diam? Tersangka itu masih di rumahnya. Berarti disinilah sahabat-sahabat AK sangat wajar. Mungkin sebagian kita termasuk AK ya kasus ini ya gak percaya juga. Masa tersangka kita lihat itu di media itu ya. Wah inilah perannya, inilah itunya. Orang itu di rumah. Ada penangguhan penahanan. Ini kan dari sana aja kita kan kalau akal sehat membahas hukum udah kacau kan. Jadi kita disuguhkan cerita-cerita merumpi. Ini mengungkap fakta. Wah ini membuka fakta misalnya. Cerita ini, cerita itu. Ini semua memuara kepada 4 tersangka itu kan. Nah, itu nggak perlu lagi gitu.
Yang perlu kan suarakan, Anda berani tidak demi keadilan almarhumah Ibu Tuti ini, kalau memang sudah ditersangkakan, ayo dong suarakan agar 3 tersangka ini ditahan. Ini pemahamannya sahabat-sahabat. Coba lihat itu, si ini buka fakta. Aduh, itu ranah zaman dulu gitu. Ini ranah kita, ranah bicara keadilan almarhumah Ibu Tuti. Sudah ada tersangkanya. Kenapa tidak ditahan? Konten kreator, wah, mau ketawa gak itu? Ini sudah kuat begitu gini. Bukan masalah kuat tidaknya, Anda suarakanlah agar 3 ini ditahan. Berani tidak? Aka sukanya seperti itu sebenarnya demi keadilan. Jadi Aka, ya kalau Aka membahas ini supaya ditahan, dari mana Aka bela Mimin itu kan? Cuman Aka ingin menguji gitu. Di mana suara keadilan untuk almarhumah Ibu Tuti? Nggak ada. Malah Rohman yang menyuarakannya. Kan aneh gitu. Jadi pemahamannya itu sahabat-sahabat Aka. Jadi kalau kita lihat di media ini, kok cerita merumpi yang diutamakan, bukan substansi bahwa ada tersangka tidak ditahan kasus pembunuhan itu. Di mana itu keluarga korban itu, anak korban? Malah yang bersuara itu PH tersangka Yosep dan Mimin. Berarti mereka yakin memang mereka bukan pelakunya, maka mereka bersuara kebenaran itu. Kan itu duduk permasalahan. Kalau orang benar itu berani dia. Model Rohman dia berakin benar, dia ungkit itu. Coba yang lain mana? Ceritanya meyakini Danu. Kalau Anda yakin ucapan Danu, protes. Kenapa 3 tersangka itu tidak ditahan? Kalau Anda membayangkan ucapan Danu itu benar, karena tersangkanya sudah ada gitu. Itu simpel aja bagi Aka sih. Ya kalau mau mencari sensasi atau ada muatan-muatan politik atau muatan lainnya, Aka pun nggak ngerti. Ya harusnya seperti ini memang muatan-muatan itu. Buat sensasi. Jadi Aka tidak membela siapapun, sahabat-sahabat Aka. Ini kan sangat aneh gitu bagi Aka. Meyakinkan ke publik sih ini pelaku-pelaku ini melakukan begitu gini. Sudah ada tersangkanya, masih didiamkan. Ujung-ujungnya itu ranah penyidik. Bukan ranah penyidik. Kalaulah ini kasusnya seperti PH-nya Joshua, ini udah teriak-teriak mereka di sana itu. Kasus pembunuhan ini om tante. Tidak menghilangkan barang buktinya aja masih mau dicari golok. Jadi Aka nggak mau masuk ke ranah penyidik, ini ranah publiknya saja lah bagi mereka yang merasa hebat itu gitu. Hebatnya iya untuk kepentingan masing-masing gitu. Aka ingatkan, mana suara ini anak korban dengan keluarga korban itu. Nggak usah cerita bongkar ini bongkar aja itu, suruh tangkap itu, tahan itu 3 tersangka kalau memang berani, kalau memang sudah punya 2 alat bukti, agar apa, masyarakat paham, oh iya benar, prosesnya benar. Ini kan udah 10 hari ini, mana ya tetap kita doakan gitu kan. Ini penyidik mengikuti ucapan Danu. Ya kita juga dulu itu pengawal saksi Danu itu yang ngikuti Danu dulu. Kan begitu saja gitu. Ya kan begitu permasalahannya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan penyidik. Karena penyidik itu sedang mengikuti ucapan Danu gitu. Anda suruhlah untuk ditahan itu 3 tersangka itu. Itu saja bagi Aga. Ini mengikuti kasus ini bukan baru saja. Bertahun-tahun kita mengikuti ini. Tapi ini akan membahas yang khusus di publik sahabat-sahabat Aka. Tapi demi keadilan almarhumah Ibu Tuti yang penting bagi Aka. Khususnya sekarang di ranah penyidik. Kalau memang mereka pelaku, tangkap. Ya kalau nggak punya 2 alat bukti ya nggak usah. Cari aja dulu alat bukti, tetapkan dulu. Jadi kayak Danu mengatakan, mainin my data sekolahnya kan. Datanya apa, buat aja dulu datanya. Kan muridnya nanti menyusul. Mungkin kayak gini ceritanya, kita pun nggak paham gitu. Jadi sekali lagi Aka memberi support penyidik. Kalau memang ada 2 alat bukti, tangkap, tahan. Agar apa? Prosesnya cepat nih. Ya. Susah lah gini kan. Ya kita doakan aja kasus ini tepat terungkap. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Karena ini pasal yang ditetapkan situ 340, 338, junto 556, 340, 338 di dalam surat penetapannya. Pembunuhan berencana, ya kan?
Wah, dan 4 orang klien saya ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi pada saat itu 3 orang tidak ditahan. Oke. Bahkan pada saat itu kami tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Oke. Jadi mereka itu tidak ditahan, tidak ditangguhkan penahanannya. Dan karena memang permohonan penangguhan penahanan baru tadi malam kami serahkan. Karena mereka meminta. Karena memang jadi pertanyaan saya sederhana. Ini kan perkara 340, 338. Logikanya sederhana. Salah satu alasan dari sebuah permohonan untuk tidak ditahan bahwa ada janji misal tersangka tidak akan melarikan diri, Tidak akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Tapi kan ini pembunuhan berencana. Mana ada pembunuhan berencana yang 2 tahun jadi polemik yang kata Mega itu adalah newsmaker lah ya berita ini terus. Bagaimana tiba-tiba setelah tersangka tidak ditahan? Ini pertanyaan mendasar buat saya. Kenapa tuh prediksi? Ya, Kalau Pak Yosef kan katanya ditahan karena ada becak yang pasti untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi alat buktinya tidak terpenuhi.